Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Andus Elia Indargo selaku Ketua 1 Dewan Pengurus PPPK Petra. Yang terhormat, Dr. Anda Tri Utami Rinto Rukmi, Magister Manajemen, selaku Wakil Direktur Bidang Pendidikan. Yang terhormat, Dr. Anda Wahyu Anggari Kusumaningrum, Magister Manajemen, selaku Kepala SMA Petra 3 Surabaya. Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Kristen Petra 3. Orang tua siswa. Serta siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 yang kami banggakan. Kita patut bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan acara pelepasan siswa kelas 12 SMA Kristen Petra 3 Surabaya angkatan ke-37 tahun ajaran 2021-2022. Suatu kehormatan bagi saya Isabel Catherine dan rekan saya Ivan Jo untuk dapat memandu jalannya acara pada hari ini dengan tema Let Your Dream Set Sail. SMA Kristen Petra 3 sebagai sekolah yang mengedepankan karakter telah membimbing para siswa hingga paripurna dan telah menyelesaikan proses pendidikannya di jenjang SMA. Dan inilah siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Petra 3 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Kelas 12 IPA Adriel Manuelo Saverius, Aldo Burton Tansil, Alexander Putra Tanur, Anderson Winata, Beatrice Gracia, Brigita Aurelia Agatha, Christopher Samuel Leo Santoso, Christian Ronaldo Santoso, Christopher Ken, Enzo Handoyo, Ezra Brilian Konterling, Felix Tanjaya, Fiorello Austin Ardianto, Frederick Silvanus Nathanael, Gabriel Dian Jovana, Hari Sanjaya, Ignatius Wisnu Mukti Putra Damayanti, Jocelyn Wijaya, Justin Sebastian Santoso, Michael Alexander, Michael Erwin Sutanto, Michelle Angelita Surya Putra, Monica Josephine, Nicole Clarence Theodora Wahyudi, Richard Dave Teheran, Richard Ephraim, Steve Matthew Hartanto, Valerie Albertina Luisa, Viviana Kristanti, William Evan Kuspratmoko, kelas 12 IPS 1, Adeli Raumanen Rumokoi, Audi Oktaviani Budianto, Karisa Sukanto, Kavita Dwi Juwana, Cynthia Aristianto Wijaya, Daniel Thomas Cornelius, Eugenia Fedelin, Felis Angeline Beatrice, Grace Angelina Prayogo, Happy Mario Toru Kristanto, Rizkia Nugroho Octavian Adi Pamungkas, Jason Alexander Agung Utomo, Jaden Alexander Hartanto, Jevon Jo Aril, Kenny Gregory, Kevin, Linda Kristanti, Marcelus Brian Sugiarto, Matthew Hans Kurniawan, Michael Liao, Neville Kane Taneal, Nelson Amadeo, Nila Angelia, Pilena Sarasita Namara,
Rainer Hansel Sanjaya, Shannon Joen, Stefani Siswono, Timotius Sutanio Guhu, Valencia Lauren Setio, kelas 12 IPS 2, Adrian Remael Pratama, Agung Riki Saputra, Andrew, Audi Limantara, Selin Kuswanto, Sheila Natasha Tanajaya, David Ivan Latif, Hans Michael Kurniawan, Ivan Wijaya, Jason Nathanael Wibowo, Jesselyn Setiadi, Juneva Madeline, Joe Giovanno, Jordan Kristianto, Melissa Natasha, Michael Pratama, Michael Susanto, Raymond Dian Saputra, Regina Patricia, Ricky Yunianto Wijaya, Samuel Thomas Cornelius, Singgih Kosasi Halim, Stefanus Chandra, Teresia Trisna Widya, Vanessa Anwar, Veronica Advrin Agnesia, Yaura Fitri Novelia, Yolanda Mayomi Suki, Yulia Yunita Wijoyo. Kami mengundang Dr. Anda Wahyu Anggari Kusumaningrum, Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah. Retno Anggraini, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Lucy Hapsari Restuling Tias, Sarjana Sastra, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dr. Andus Tantang Suprayogi, Magister Sains, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yohanes Yuniantika, Sarjana Sains Teologi, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Dr. Ada Sri Kanti Nugraheni, selaku Wali Kelas 12 IPA. Dr. Anda Eki Kurniawati, Magister Sains, selaku Wali Kelas 12 IPS 1. Fajar Triadi, Sarjana Pendidikan, selaku Wali Kelas 12 IPS 2. Kita akan mengawali acara pada hari ini di dalam doa dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Yuniatika. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita dasari kegiatan pada hari ini dengan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami bersatu hati untuk mengikuti kegiatan acara pelepasan siswa kelas 12. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan tolong kami semua, karuniakan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu mengerti, memahami sabda firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 2 ayat 1a, dilanjutkan dengan 2 Samuel 2 ayat 4a, yang berbunyi, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagia bagi kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada hari ini berjudul
hidup yang digerakkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang akrab dengan media sosial pasti tidak asing dengan aplikasi TikTok dan FaceApp. Nah, TikTok adalah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengedit video yang durasinya pendek. Nah, sedangkan FaceApp itu adalah aplikasi yang dapat mengubah wajah secara instan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kedua aplikasi tersebut sering menampilkan sesuatu hal yang kemudian viral dan menyedot perhatian publik. Salah satunya TikTok, pernah diramaikan dengan video yang isinya memuat kalimat yang berbunyi begini: visi foya, misi foya, visi misi foya foya, don't play play bosku. Bagi sebagian orang yang akrab pasti pernah mendengar ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan ini mirip dengan prinsip hidup hedonisme yang berbunyi kecil bahagia, muda foya foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ungkapan yang terdapat di dalam video tersebut menggambarkan paham anak muda yang menyukai kesenangan, terutama terhadap hal-hal yang sifatnya instan, yang tidak membutuhkan usaha keras ataupun perjuangan. Berharap dengan rebahan-rebahan saja, semua hal di dunia ini bisa digapai dan beres dengan sendirinya. Nah, itulah lifestyle yang ditawarkan oleh dunia zaman now. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, selain ungkapan di atas, ada pula ungkapan viral berbunyi begini: hidup tidak seindah dan semulus FaceApp. Nah, Saudara, pernahkah Anda membayangkan hidup Anda akan seperti apa ketika berusia 50 tahun? Sebagian kita mungkin dengan lantang menjawab demikian: "Oh, Pak, di usia itu saya sudah mencapai financial freedom, menikmati pensiun di sebuah kota kecil dengan pemandangan indah bersama orang tercinta, dan setiap hari saya bisa healing dan healing." Nah, mungkin sebagian lagi akan menjawab itu masih jauh, Pak, dari angan-angan saya. Wong, sekarang baru lulus SMA. Nanti saja kalau sudah mendekati usia matang, saya baru planning tentang hal itu. Saudara, memang betul, rencana itu nanti. Namun, yang nanti itu tidak dikerjakan ketika kita sudah berumur 50 tahun, tetapi dipersiapkan dari sekarang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini dicontohkan oleh Daud di dalam bacaan kita hari ini. Dalam usia muda, Daud sudah memikirkan dan memiliki gambaran masa depan dirinya dan masa depan umat Israel dengan begitu jelas. Di tengah segala ketidaksempurnaan yang ia miliki sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pribadi, Daud memiliki mimpi bahwa suatu saat ia akan menjadi raja dan Israel akan menjadi bangsa yang besar. Nah, oleh karena kesadaran itu, sedari muda Daud sudah menjadi pejuang Israel yang tangguh. Salah satunya dengan mengalahkan Goliat. Itu adalah bukti bahwa Daud adalah pejuang yang tangguh. Nah, sebagai pejuang yang berhasil, ia harus menghadapi kecemburuan dari Raja Saul. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Raja Saul merasa cemburu, maka muncul rasa permusuhan dari Saul. Dan rasa permusuhan itu pun semakin memuncak. Nah, di dalam peristiwa ini, Daud memilih untuk lari dari istana dan membentuk kelompok adulam yang berisi orang-orang terasing. Bapak, Ibu, dan Saudara, kelompok ini kemudian menjadi kekuatan perang yang sangat luar biasa. Nah, setelah Raja Saul meninggal, bangsa Israel tidak saja menghadapi ancaman dan serangan
dari bangsa lain, tetapi juga ancaman perpecahan dari intern akibat perebutan kekuasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keduanya berpotensi membuat konflik berdarah. Nah, di dalam keadaan genting itu yang luar biasa, Daud kemudian mengambil sebuah keputusan penting untuk masa depan dirinya dan bangsa Israel. Nah, ia menanyakan kehendak Allah. Kemudian ia dibimbing kembali ke daerah sukunya sendiri dan menjadi raja atas mereka. Ia kemudian memimpin bangsa Israel menaklukkan musuh-musuhnya, mengalahkan pemberontak-pemberontak, dan melalui pekerjaannya yang luar biasa, ia mengagungkan nama Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi Anda yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ini, ibarat kapal akan berlayar mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi juga jangan lupa bahwa di tengah tantangan dan rintangan itu pasti ada sebongkah harapan untuk setiap mimpi yang kita miliki. Let your dream set sail. Maka di tengah proses mewujudkan mimpi itu, apa yang bisa kita contoh dari Daud? Yang pertama, milikilah tujuan dalam hidup Anda. Karena hidup itu digerakkan oleh sebuah tujuan. Kemudian yang kedua, jalinlah komunikasi yang intens dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun Daud sudah memiliki tujuan, ia tidak serta-merta jalan sendiri. Sebaliknya, ia selalu lebih dahulu bertanya kepada Tuhan untuk meminta petunjuk Tuhan atas tindakan yang akan dia lakukan, atas keputusan yang akan dia ambil. Nah, kemudian yang ketiga, milikilah perencanaan dan strategi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tujuan memerlukan rencana strategi untuk mencapainya. Setelah menetapkan tujuan, susunlah strategi untuk mencapainya. Kemudian yang keempat, bangun support system. Nah, support system itu berisi orang-orang yang selalu ada untuk memberikan kontribusi positif di dalam perjuangan kita. Keluarga, orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, mereka yang akan mendorong kita untuk terus maju. Jadi, lakukanlah persiapan, susunlah strategi, dan bangunlah support system untuk mencapai tujuan hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih apabila di dalam kesempatan ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk memiliki perencanaan yang baik akan hari depan dan hari esok yang akan kami jalani. Kiranya hikmat Tuhan menuntun kami semua supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur apabila kondisi bangsa dan negara kami semakin hari semakin baik. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya pemimpin-pemimpin kami dapat senantiasa membawa perubahan yang baik, membawa bangsa dan negara kami ini ke arah yang jauh lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Dewan Pengurus PPPK Petra, Wadir, staf dan jajarannya. Mohon Tuhan tolong mereka di dalam setiap pekerjaan, setiap pergumulan yang mereka miliki, supaya sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan PPPK Petra dapat semakin maju dan membawa berkat bagi lebih banyak orang lagi. Kami terkhusus juga berdoa untuk SMA Kristen Petra 3 dengan segala pergumulannya. Mohon Tuhan tolong, Tuhan sertai,
supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan setiap pergumulan Tuhan kiranya topang. Terkhusus juga Tuhan kami berdoa untuk para siswa kelas 12 yang pada hari ini dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ini. Mohon Tuhan tolong mereka di dalam masa persiapan studi lanjut mereka. Kiranya setiap rencana yang mereka miliki dapat berjalan dengan lancar dan ke depan mereka dapat membawa dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap karya, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang akan mereka jalani. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memberi kami hidup. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Petra dan Grace. Hadirin dipersilakan berdiri.
siswa kelas 12 SMA Kristen Petra 3 tahun ajaran 2021-2022. Pembacaan penghargaan siswa berprestasi oleh Ibu Lucy Hapsari Restuling Tias selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selamat pagi, izinkan di saat yang berbahagia ini saya menyampaikan siswa berprestasi kelas 12 tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama adalah peraih nilai rapor tertinggi. Peraih nilai rapor tertinggi program IPA, juara 3, Michelle Angelita Surya Putra, kelas 12 IPA dengan rata-rata nilai 91,00. Juara 2, Viviana Kristanti, kelas 12 IPA dengan rata-rata nilai 91,47. Dan juara 1 diraih oleh Hari Sanjaya, kelas 12 IPA dengan rata-rata nilai 92,53. Peraih rapor tertinggi program IPS, juara 3 diraih oleh Nila Angelia, kelas 12 IPS 1 dengan rata-rata nilai 92,80. Juara 2 diraih oleh Michael Susanto, kelas 12 IPS 2 dengan rata-rata nilai 94,13. Dan juara 1 diraih oleh Jevon Jo Ariel, kelas 12 IPS 1 dengan rata-rata nilai 94,67.
Yang kedua adalah peraih nilai ijazah tertinggi. Untuk program IPA diraih oleh Hari Sanjaya kelas 12 IPA dengan total nilai 1379. Sedangkan program IPS diraih oleh Jevon Jo Ariel kelas 12 IPS 1 dengan total nilai 1405. Demikianlah siswa-siswi berprestasi SMA Kristen Petra 3 kelas 12 tahun ajaran 2021-2022. Kiranya mereka semakin sukses di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan perwakilan alumni oleh Hari Sanjaya kelas 12 IPA. Yang terhormat Kepala SMA Kristen Petra 3, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, orang tua siswa kelas 12, dan teman-teman kelas 12 yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk merayakan acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Petra 3 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan salam perpisahan di depan hadirin sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat bagi kita semua yang telah berhasil melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kini kita akan segera berpisah meninggalkan sekolah ini. Teman-teman, pengalaman SMA kita menjadi kurang menyenangkan. Karena pandemi virus corona, kita hanya dapat bertemu satu dengan yang lain selama 1 tahun saja. Setelah itu, pembelajaran secara daring pun diterapkan. Banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilakukan. Dari yang tidak bisa menguasai teknologi, menjadi mau tidak mau harus bisa menguasainya. Baik itu para siswa, bapak ibu guru, dan juga orang tua. Banyak juga kendala yang kita semua lalui, seperti kendala jaringan dan juga kendala pada perangkat masing-masing yang tentu saja akan menghambat aktivitas yang kita lakukan. Namun justru dengan adanya pandemi ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kita semua bersama-sama berusaha agar proses belajar mengajar dapat terlaksanakan dengan baik. Mungkin beberapa dari kalian ada yang merasakan marah, sedih, dan juga kecewa karena tidak dapat merasakan kenangan kelas 12 yang seharusnya kita semua rasakan. Tapi kita harus ingat satu hal ini, bahwa semua hubungan dan kenangan yang kita bangun selama 3 tahun ini tidak akan pudar begitu saja. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan merupakan anugerah yang kita tidak boleh sia-siakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing dan menuntun kami anak-anak kelas 12 selama 3 tahun ini. Kami tahu bahwa mendidik bukanlah hal yang mudah, diperlukan kebijaksanaan dan kesabaran yang besar dalam menuntun murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terlebih dengan adanya pandemi ini, membuat Bapak Ibu Guru harus menyesuaikan dengan segala keterbatasan yang ada. Tanpa didikan dari Bapak Ibu Guru, kami tidak akan dapat berdiri di sini. Ini semua berkat jasa-jasa yang telah Bapak Ibu Guru berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Perpisahan bukanlah akhir dari kehidupan, namun perpisahan merupakan langkah awal menuju perjalanan yang kita akan jalani di masa mendatang. Selamat berpisah Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Saya pasti akan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua.
Dan untuk mengakhiri sambutan saya, kami dari alumni telah mempersiapkan sebuah video persembahan untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Hai guys, halo, what's up? Halo. Yo, halo, what's up? Yo, what's up? Udah lama banget ya, kita gak kumpul bareng lagi. Wah, makin ganteng aja nih Elsa. Wah, iya jelas. Emang kayak kamu makin. Kayak banget. Kadang-kadang sih nggak punya pacar. Nah, makanya sama aku aja gimana? Coba lihat itu apa? Hah? Masa aku? Kan kamu yang lebih deket. Waktu yang gedenya nggak ada. Udah. Aku aja ngambil. Dasar, kalian semua penakut. Kini tiba saatnya cerita tentang kita semasa di sekolah. Ku raja dan kau ratunya. Banyak kisah yang ada, buat hari berwarna. Cobakan dada-dada, dengarlah dia bercerita. Kawan, buatlah ini jadi kenangan. Rekam ribuan kesan tak terlupa. Bagi lautan samudra, banyak kisah penuh cinta. Tawa canda suka duka. Jarang waktu tersisa untuk beri tempat kecewa. Banyak hal berharga bagi setiap nama. Lo ngapain beli ember? Ih, kan nanti prom gue pakai heels bagus, jadi kaki gue harus cantik. Mau nggak? No ah, gue nggak pamer tumit, gue pamernya ini. Yuk ah. Jabat tangan, ucap janji, takkan melupa. Masa-masa indah SMA, sekali itu selamanya. Kawan, buatlah ini jadi kenangan. Bagai lautan samudra, banyak kisah penuh cinta. Tawa canda suka duka. Jarang waktu tersisa untuk beri tempat kecewa. Banyak hal berharga bagi setiap nama. Oh guys, ini apa? Gak ada yang mau ikut ah?
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada pengumuman yang perlu saya sampaikan ke kelas kalian. Sehubungan dengan merebaknya virus COVID-19, maka sekolah mengambil kebijakan untuk kegiatan belajar mengajar 2 minggu depan dilaksanakan di rumah. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang pasar monopoli. Mana pasar monopoli ini memiliki banyak ciri-ciri. Tua telah memberikan kita banyak talenta. Karena sukses, kalian bisa masuk ke universitas budaya. Karena semuanya harus oke. Anak-anak, tolong perhatikan sebentar ya, ada koreksi soal untuk nomor 8. Coba diperhatikan. X plus 1 itu diganti menjadi X plus 4. Hei kalian yang di sana, sedang ngapain? Justin, Juneva, hai kamu, sedang ngapain? Tadi kan Bu Maria sudah sampaikan jangan ada yang berinteraksi, jangan ada yang mencontek. Kalian bertiga sedang ngapain? Kalau begitu Bu Maria kan terpaksa ngambil kunci jawaban ya. Saya akan ambil kunci jawabannya. Kalian ini loh sudah kelas 12. Waktunya singkat sebentar lagi. Kalian itu saat ini akan memasuki masa-masa ujian. Ujian sekolah, ujian kelulusan, ujian praktek. Tapi ini aja kalian harus mencontek, tidak menjaga integritasnya. Ini nomor jawabannya saya ambil ya. Kalian semua lulus. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku
Permisi kok. Permisi kok. Ini udah sore. Waktunya pulang kok. Oh iya sih. Biar. Ayo segera. Bersama-sama kita telah menyaksikan sambutan perwakilan alumni dan persembahan alumni angkatan ke-37. Selanjutnya, sambutan Kepala SMA Kristen Petra 3 Surabaya oleh Dr. Anda Wahyu Anggari Kusumaningrum. Yang terhormat Dewan Pengurus PPPK Petra, yang terhormat Bapak Ibu Eksekutif dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta Bapak Ibu orang tua atau wali siswa SMA Kristen Petra 3, dan yang Ibu kasihi dan Ibu banggakan, siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Petra 3 tahun ajaran 2021-2022. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan siswa dalam acara pelepasan pada hari ini. Di tengah situasi yang sulit di mana masih ada pandemi COVID-19, kami tetap berupaya agar acara pelepasan pada hari ini tetap dapat dilaksanakan meskipun secara online. Pada kesempatan ini, saya atas nama guru dan karyawan SMA Kristen Petra 3 mengucapkan selamat untuk kelulusan 100% siswa-siswi tahun ajaran 2021-2022. Sekali lagi, selamat. Perjuangan, jerih lelah, dan semangat para siswa dalam berproses selama 3 tahun di SMA Kristen Petra 3 tidaklah sia-sia. Kita patut bersyukur, patut bangga karena putra-putri Bapak Ibu sudah dapat belajar dengan maksimal meskipun mereka harus mengikuti pembelajaran secara online dan itu tidaklah mudah. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu selaku orang tua atau wali siswa yang sudah mendukung, mendoakan, dan dapat bekerja sama dengan baik, serta mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik dan kami bimbing selama 3 tahun di SMA Kristen Petra 3 ini. Kami juga mohon maaf apabila pelayanan kami selama ini kurang berkenan, baik di hati para siswa maupun para orang tua, terutama saat kami harus melaksanakan pembelajaran secara online. Kita juga patut berterima kasih kepada Dewan Pengurus PPPK Petra yang sudah memberikan arahan, dukungan, motivasi, serta menyediakan semua fasilitas demi kelangsungan pendidikan dan pengajaran di SMA Kristen Petra 3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami berikan kepada Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Kristen Petra 3 yang dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, membimbing dan mendidik para siswa selama 3 tahun ini. Ucapan syukur dan terima kasih yang dalam juga kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dengan kesehatan, dengan keberhasilan, dan damai sejahtera. Untuk para siswa, sekali lagi selamat atas keberhasilanmu. Perjuangan saat ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk tetap mengembangkan dan mengabdikan kompetensi yang ada, yang Anda miliki bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Tetaplah berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan harapan serta mengisi kehidupan di masyarakat yang luas ini. Persembahkanlah kemampuan,
bakat, dan ilmu pengetahuan yang kalian miliki untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga kepentingan bangsa dan negara kita tercinta ini. Pintu sekolah ini akan selalu terbuka untuk kalian yang sudah dengan totalitas menjaga nama baik dan berjuang giat demi masa depan. Langkahkan kaki dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah alumni yang selalu bangga dan membawa nama baik SMA Kristen Petra 3 sebagai alma matermu. Doa kami senantiasa menyertai kalian dimanapun kalian berada. Let your dream set sail. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Secara simbolik, bersama-sama kita akan menyaksikan pelepasan atribut sekolah sebagai bentuk berakhir sudah status sebagai siswa SMA Kristen Petra 3 tahun ajaran 2021-2022 dan mereka dinyatakan sebagai alumni SMA Kristen Petra 3 angkatan ke-37 tahun 2022. Tiga tahun lamanya SMA Kristen Petra 3 telah mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk mendidik putra-putrinya. Kini, tiba saatnya bagi sekolah untuk kembali menyerahkan kepercayaan tersebut kepada orang tua yang akan dilakukan secara simbolik dengan penyerahan buket bunga kepada orang tua dari Nila Angelia kelas 12 IPS 1 selaku perwakilan dari orang tua siswa. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya mewakili keluarga besar SMA Kristen Petra 3 kembali menyerahkan putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih karena selama 3 tahun Bapak Ibu sudah mempercayakan putra-putri untuk kami didik di SMA Kristen Petra 3. Nah, saat ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan kami selama 3 tahun mungkin banyak yang kurang berkenan. Ya, kami berharap putra-putri nanti ke depan akan menjadi lebih baik, berhasil, sukses, bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan alma mater SMA Petra 3. Ya, supaya kita terima kasih, ialah Bapak dan Ibu bisa menerima Tuhan memberkati. Kami mewakili wali murid mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dan dukungannya kepada Bapak Ibu guru di tempat ini. Semoga kedepannya boleh menjadikan lebih baik lagi dan berkualitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua alumni Bapak Yudi Ellen Cokroaminoto, orang tua dari Javon Jo Aril kelas 12 IPS 1. Selamat pagi, yang terhormat Kepala SMA Kristen Petra 3, yang terhormat Bapak Ibu Guru, para orang tua dan para alumni sekalian. Syukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat dan penyertaan yang telah diberikan kepada kita semua sampai saat ini. Hari ini adalah hari yang istimewa dan berbahagia bagi para guru, orang tua, dan khususnya para alumni SMA Kristen Petra 3
di mana kita merayakan penyelesaian studi daripada anak-anak kita selama mereka sekolah di SMA. Tak pernah terbersit dalam benak kita kalau anak-anak harus menjalani studi kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan secara online sampai saat kelulusan mereka hari ini. Tentunya perubahan ini ada suka duka dan kurang lebihnya. Awal dari perubahan tentu agak mengagetkan, tetapi dengan berjalannya waktu, penyesuaian-penyesuaian yang baik dapat dilakukan sampai hari ini. Semua ini tidak terlepas dari peran Bapak Ibu guru sekalian yang telah menemani selama proses belajar anak-anak kita di SMA. Oleh karena itu, saya mewakili para orang tua dan wali murid mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wahyu selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Petra 3 beserta dengan segenap para guru dan seluruh staf SMA Kristen Petra 3, di mana telah menghantarkan dan mendampingi anak-anak kita di dalam menjalani masa belajar selama di SMA, dan juga Bapak Ibu guru yang telah membimbing dan mengajar dengan tekun dan sabar, telah menunjukkan pengabdian, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita selama masa pendidikan mereka di SMA. Kiranya Tuhan memberkati selalu Bapak dan Ibu guru sekalian, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa. Bagi para alumni, saya mengucapkan selamat atas kelulusan dan pencapaian yang sudah didapatkan. Ini adalah awal baru bagi kalian untuk memasuki tahap selanjutnya. Mungkin banyak di antara kalian yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, atau ada yang akan melanjutkan dengan bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita para orang tua dan guru-guru akan senantiasa mendoakan dan mendukung apapun yang kalian lakukan dan kerjakan supaya diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Semoga kalian selalu menjadi anak-anak yang membanggakan dan menyenangkan hati orang tua, berperan bagi bangsa dan negara, serta dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Banyaknya pesan dan kata yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada para siswa mungkin tidak akan pernah cukup. Saat ini seluruh siswa kelas 12 angkatan ke-37 tahun ajaran 2021-2022 telah menyelesaikan pendidikannya di SMA Kristen Petra 3. Namun, doa dan harapan tidak akan pernah putus dipanjatkan kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan Bapak dan Ibu guru bagi lulusan SMA Kristen Petra 3 angkatan ke-37. Selamat dan sukses atas perjuangan. Gelombang-gelombang dan arus kehidupan sudah mampu kamu lewati. Kesuksesan ini menjadi awal perjuangan untuk meraih masa depan. Selamat berjuang, tetap semangat. Anak-anakku terkasih, kebersamaan kita mungkin relatif singkat, tapi tentu membawa kenangan yang indah. Kalian melangkah pasti di tengah pergumulan hidup. Syukuri, karena Tuhan selalu bersama kita.
Selamat menjawab tantangan selanjutnya. Tetap menjalin persaudaraan antar kalian. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini ibarat perjalanan. Kalian sudah mengawalinya dengan baik, tapi kalian masih harus terus melanjutkan perjalanan untuk mencapai cita-citamu. Jangan pernah berputus asa, tetap semangat, tetap setia pada Tuhan untuk mencapai cita-citamu. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa episode telah kalian lewati di sekolah ini. Suka dan duka, saling jalin menjalin, membingkai sebuah kenangan ini. Kini kalian telah berhasil. Ibu, Bapak, bangga pada kalian. Selamat memasuki gerbang perjuangan yang baru. Teruslah meraih mimpi indahmu, tetap semangat, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Maafkan bila ada salah dan khilaf dari kami. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terus sukses. Hidup ibarat perjalanan sebuah kapal di lautan. Kalian adalah penumpangnya. Teruslah berdoa dan berharap. Berlayar bersama mimpi indahmu. Sukses kiranya kalian raih untuk berlabuh di dermaga impianmu. Terimalah maaf kami jika ada salah kata. Selamat berjuang generasi kaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan janji alumni dilanjutkan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dipersilahkan berdiri. Janji alumni, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami siswa lulusan SMA Kristen Petra 3 berjanji: 1. Menaati kehendak Tuhan dan menjadikannya sebagai dasar dalam kehidupan kami, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Mengembangkan dan menyumbangkan talenta, tenaga, pikiran, serta kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjaga nama baik alma mater dimanapun kami berada melalui sikap, tutur kata, dan karya kami. 4. Berbakti kepada orang tua dan menjaga moral serta etika dalam kehidupan bermasyarakat. Surabaya, 31 Mei 2022. Berjanji
silakan duduk. Doa penutup dipimpin oleh Marcel Samalo, Sarjana Pendidikan Kristen. Bapak Ibu dan para siswa yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa kita berada di penghujung acara pelepasan siswa-siswi SMA Kristen Petra 3 tahun ajaran 2021-2022. Untuk mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai acara pelepasan ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhir semuanya terjadi karena rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan anak-anak alumni SMA Kristen Petra 3 angkatan ke-37 tahun ajaran 2021-2022 ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan menyertai setiap pergumulan bahkan setiap masa depan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka melakukan aktivitas dan tugas tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa menyerahkan SMA Kristen Petra 3. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak ini boleh dididik di SMA Kristen Petra 3 selama 3 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati sekolah tercinta ini ya Tuhan, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dan lulusan-lulusan yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan kapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rangkaian acara pelepasan siswa kelas 12 SMA Kristen Petra 3 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Saya Ivan Jo dan rekan saya Isabel Catherine menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat bagi para alumni SMA Kristen Petra 3 angkatan ke-37. Saat ini adalah permulaan dari perjalananmu. Mari, bentangkan mimpimu dan mulailah berlayar, mengarungi tahap baru di kehidupanmu. Tuhan memberkati.